Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guys, menggemparkan, Gibran dihujat habis-habisan ketika membuat konten tentang kemajuan teknologi dan perkembangan demografi. Haha, luar biasa. Di video kali ini, mungkin sebagian besar netizen plus 62 telah mengetahui hal tersebut. Bahkan konten Wapres Gibran ini dihujat habis-habisan hingga mendapat komentar-komentar yang negatif hampir 90%. Wow, luar biasa ya prestasinya. Dan yang paling menyakitkannya lagi, dari jumlah tonton yang telah mencapai lebih dari 500.000 kali, jumlah yang nge-like ini ya cuman 2.000 lebih, dan yang dislike, yang jempol ke bawah hampir 30.000 lebih guys. Yang dislike-nya, yang nge-like-nya cuman yang ini cuman 2.000 lebih, yang ini hampir 30.000 dislike. Jadi yang katanya Wapres idola anak muda dan pilihan rakyat Indonesia akhirnya telah terbukti benar-benar pencapaian yang luar biasa yang patut dibanggakan. Memang luar biasa nih Wapres ya guys. Wapres pilihan rakyat Indonesia. Nah, penasaran siapa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Konten Gibran soal bonus demografi dibanjiri komentar negatif netizen. 2045, sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus. Generasi muda bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Kita lihat sendiri saat ini banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia. Bentar guys. Anak-anak muda kita yang coba nih kita zoom ya. Coba nih kita zoom. Ini berapa nih jumlah dislike-nya? Nah, ini dia ya. Ini dia. Ini di sini ada yang nge-like cuman 2.600 lebih, dan yang dislike 29.000 lebih. Yang dislike, yang jempolnya ke bawah. Wow, luar biasa ya. Ini kenapa sih masyarakat yang milihnya Wapres ini kok cuman nge-like 2.600, sedangkan yang dislike hampir 30.000 lebih? Itu kenapa? Itu kan Wapres kita ya nggak guys ya, Wapres pilihan rakyat Indonesia gitu ya. Kenapa digituin? Apa kalian nggak ngelihat ada jempol yang ke atas, cuma lihat jempolnya ke bawah gitu? Aduh, kasihan sekali ya Mas Gibran. Nah, jadi di sini seperti yang komen-komen pun juga begitu. Komennya rata-rata itu ngehujat semua, negatif semua seperti ini. Untuk ukuran orang yang dicariin kerja sama bapak sampai mengacaukan konstitusi negara, ngomongin masa depan bangsa kayaknya terlalu berlebihan. Oke, luar biasa ya. Semoga ini menjadi contoh bagi anak muda Indonesia berikutnya. Oke guys, lanjut. sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia. Luar biasa, mantap. Kalian udah nonton video ini? Video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lagi monolog ini dapat puluhan ribu dislike dari pengguna YouTube. Per pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin 21 April 2025, video Gibran ini tercatat dapat 29.000 dislike. Sedangkan yang memberikan like hanya 2.600 pengguna YouTube. Angka itu jelas sangat timpang. Emangnya Gibran ngomongin apa sih? Video ini tayang di kanal YouTube Gibran Rakabuming pada Sabtu 19 April 2025. Dalam video ini, Gibran mengulas tentang peluang besar Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Salah satu hal yang disorot Gibran adalah bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 sampai 2045.
Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Menurut Gibran nih, bonus demografi yang dinominasi oleh anak muda dan generasi produktif menentukan arah masa depan Indonesia. Gibran juga memuji film animasi Jumbo yang belakangan dinobatkan jadi film animasi anak bangsa terlaris sepanjang masa. Nah, di akhir videonya Gibran ngingetin kalau membangun bangsa ini nggak cukup waktu 5-10 tahun. Pembangunan bangsa itu dilakukan selama puluhan tahun dan merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Terus apa yang salah dong dari video ini sampai sekarang? Membangun bangsa itu tidak cukup 5-10 tahun, tapi 10 tahun kata Mas Wapresnya. Kalau orang cerdas ya nggak perlu lama-lama kali itu kalau orang cerdas gitu ya. Bahkan Pak Harto saja menguasai Republik ini cuma 30 tahun kalau nggak salah ya. Ya 30 tahun lah kurang lebih, udah maju sangat luar biasa gitu ya. Dan Bung Karno pun juga beberapa tahun majunya sangat luar biasa. Tetapi di 2014 sampai saat ini sepertinya ada itu periode yang 2 kali periode itu majunya bukannya maju tapi mundur gitu. Bukannya maju tapi mundur gitu ya. Ya jadi itulah mungkin inilah yang belum disampaikan oleh Mas Wapres. Nah, coba kita lanjut. Mulai banyak dapat dislike. Kalau kita lihat kolom komentar video ini, isinya cuma netizen Indonesia ngerosting Gibran. Gak ada sama sekali yang ngomongin isi dari video Gibran itu sendiri. Kalau menurut kalian gimana tentang topik yang diulas Gibran? Ngomong kalian like atau dislike video Gibran ini? Aku like. Untuk para netizen yang bisa-bisanya dislike konten terbarunya Mas Wapres Gibran. Wah bener-bener lu ya. Padahal kan Mas Wapres kita yang terhormat itu lagi share gitu ya, kalau kita terus optimis menghadapi bonus demografi. Ya walaupun dari dulu juga Indonesia kelebihannya bonus demografi. Ya kita semua nih optimis dari dulu. Yang bikin pesimis para pemimpinnya yang nggak bisa manfaatin bonus demografi. Jadi banyak masyarakatnya yang nggak berguna dari dulu. Kan tapi tetap aja dia kan share hal yang positif biar kita optimis terus. Terus juga Mas Wapres kita kan apresiasi timnas U17 kita yang masuk Piala Dunia. Ini kok malah pada dislike. Ya walaupun masih banyak juga nih anak-anak muda kita yang berprestasi malah nggak dihargain di negeri ini. Ada juga tuh menterinya yang bilang kabur aja sana nggak usah balik lagi. Padahal bisa aja mereka nih anak-anak muda Indonesia lagi cari prestasi di luar. Terus Mas Wapres kita kan lagi apresiasi juga tuh film Jumbo sebagai film animasi terbaik Indonesia sejauh ini. Ya walaupun nggak sinkron aja, kemarin-kemarin disuruh pakai AI, sekarang malah apresiasi para animator yang bikin animasi. Kalau cuman mengapresiasi segala macam bentuknya itu semua orang bisa mengapresiasi. Anak SD pun juga bisa mengapresiasi kinerja bapaknya gitu ya, juga bisa mengapresiasi teman-temannya gitu ya. Tetapi kalau dia bikin terobosan atau membuka lapangan kerja yang dikatanya dulu itu saat kampanye berjuta-juta lapangan kerja akan dibangun, itu baru jempol bagi Mas Wapres. Tapi cuman Mas Wapresnya cuman mengapresiasi ini, mengapresiasi itu gitu ya. Semua orang bisa mengapresiasi. Saya pun juga bisa mengapresiasi dia gitu ya. Siapapun bisa mengapresiasi siapapun gitu. Jadi ya itu nggak penting lah. Kacau. Dia aja ngamuk-ngamuk tuh sama AI. Ya tapi kan tetap aja Mas Wapres kita tuh apresiasi film animasi kita. Walaupun tetap aja apresiasi aja gitu. Dari dulu. BTW 6 menit 20 detik udah dapat apa ya apresiasi. Pun YouTube Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, mendadak viral. Setelah Gibran Rakabuming Raka memposting sebuah video yang membahas tentang bonus demografi khususnya anak muda Republik Indonesia, tiba-tiba akun Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Viralnya mengapa? Bukan karena hal yang positif, tetapi sayangnya viral karena hal negatif. Hal negatifnya apa? Tombol dislike. Dari sekitar 300.000 viewers sampai saat ini, tombol dislike-nya ternyata mendominasi lebih dari 30.000 yang dislike. Dan yang suka hanya berkisar 2.000-an. Ada apa dengan Gibran? Selain tombol dislike, dislike artinya tidak suka. Komentar-komentar, saya membaca komentar yang tertulis di postingan YouTube tersebut, mayoritas didominasi oleh komentar-komentar negatif terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ada yang berbicara seolah-olah bahwa Gibran tidak layak jadi Wapres, Gibran tidak mengerti tentang bonus demografi, dan macam-macam lah. Intinya bahwa ada komentar-komentar ketidaksukaan terhadap Gibran Rakabuming Raka di dalam postingan akun YouTube Gibran. Betul nih, 90% komentarnya negatif. Ini bukti bahwa rakyat tidak menyukai Gibran sebagai Wapres. Nah, salut sama
sama editornya kuat ngedit video ini sambil lihat muka doi selama berjam-jam. Mantap, lanjut. Pertanyaannya, bagaimana dengan perasaan Gibran? Ini sebetulnya yang menarik kita bahas. Perasaan Gibran dalam hal ini seperti apa? Karena ini akan menunjukkan siapa dan karakter Gibran sesungguhnya. Kalau Gibran merasa cuek dan masa bodoh dengan semua itu, artinya Gibran ini memang, ya harus saya katakan, bebal manusianya, tidak peduli, yang penting ambisinya yang tercapai. Kalau dia tidak peduli dengan komentar negatif dan tombol dislike yang menghujani akun YouTube-nya hingga viral, saya pikir Gibran ini mungkin adalah seorang yang terlalu percaya diri. Ya, saya tidak ingin menyebutnya NPD, terlalu tinggi barangkali ya kalau disebut NPD ya. Narcissistic personal disorder. Jadi paling saya mau menyebut terlalu percaya diri. Bahkan Gibran mungkin kalau dia tidak peduli dengan ini, dia adalah manusia yang cuek dan abai dengan segala macam hal yang bersifat negatif terhadap dirinya. Dia orang yang tidak mau peduli dan tetap berjalan dengan apa yang dia yakini. Persoalannya adalah ketika semua itu dijalani Gibran dengan memakan hati karena dia hanya menjalankan peran yang ditugaskan. Pak bernama Joko Widodo, sungguh kasihan dan betapa malang seorang Gibran Rakabuming Raka seusia ini harus menerima deraan, cercaan, makian, hujatan. Iya. Yang tidak bisa ditanggung secara profesional oleh Gibran Rakabuming Raka. Dan memang sampai saat ini kita tidak melihat peran yang ditunjukkan oleh Gibran selama menjadi presiden. Apa yang telah dia lakukan untuk membantu jalannya pemerintahan ini hampir tidak ada. Dan di banyak isu-isu nasional yang muncul, Gibran no comment. Tidak terdengar dan tidak terlihat. Bentar, paling tanggapan Gibran paling cuman ini dianggap lelucon gitu ya, mungkin ya seperti yang hal-hal yang lainnya sebelum terjadi kan seperti itu ya, hujatan-hujatan terhadap dirinya itu dianggap lelucon, dianggap itu saja itu nggak ada gitu ya, yang paling seperti itu aja. Jadi seperti yang disampaikan abang ini, kalau Gibran itu sepertinya bebal katanya. Ya mungkin gitu ya. Dari beberapa isu nasional yang bermunculan, Gibran asik sendiri seperti anak kecil yang sedang bermain, pergi ke lapangan bola, main sendiri di sana. Itulah seorang Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya tidak kaget, tidak heran kalau tiba-tiba postingan di akun YouTube-nya yang membahas tentang bonus demografi kemudian ditanggapi negatif oleh publik. Ini adalah realitas sesungguhnya dari masyarakat terhadap Gibran Rakabuming Raka. Dan saudara Gibran harus menjadikan ini sebagai cermin untuk mengevaluasi diri. Saya harus mengatakan apa yang terjadi. Dislike dari publik itu, jangan dituduh nanti itu adalah buzzer atau mesin atau robot yang menyatakan tidak suka. Cobalah terima kenyataan itu bahwa memang publik tidak suka dengan saudara Gibran. Dan bagaimana solusinya? Ya Gibran harus menata diri. Ya memang saudara Gibran terlalu berani maju sebagai calon wakil presiden. Terlalu berani sampean ini, harusnya mengukur diri dulu lah, kan begitu. Tapi jadikanlah itu, hai Gibran, sebagai sebuah tamparan, sebagai sebuah pemukul semangat. Bagaimana supaya Anda tampil lebih berwibawa, lebih terlihat memang layak menjadi wakil presiden, dan terlihat memiliki isi kepala yang patut diperhitungkan dan tidak kopong, tidak kosong sama sekali. Mantap. Ini memang mantap nih ya barusan nih ya. Jadikanlah ini sebagai tamparan, sebagai pelajaran agar bisa mengubah diri Gibran menjadi lebih baik lagi, agar terlihat seperti kepalanya punya isi yang lebih baik lagi. Ini benar-benar luar biasa ini ya. Jadi menurut saya ini bentuk kecintaan rakyat yang 58% yang memilih presiden dan wakil presiden yang tahun lalu untuk menjadi idola mereka. Inilah bentuk kecintaan mereka gitu ya, yang mengasih dislike lebih dari, tadi bukannya hampir, sekarang sudah lebih dari 30.000 dislike, dan bahkan komentar-komentar negatif hampir 90%, mungkin bahkan hampir 100% isinya komentar-komentar negatif. Dan ini saya rasa ini bukti kecintaan rakyat terhadap Gibran gitu, yang tidak ingin wapresnya mendapatkan beban yang berat dari negara gitu ya. Jadi dengan hal seperti ini, dengan dislike yang banyak lalu komentar negatif, semoga Gibran menjadi sadar bahwa dirinya tidak disukai oleh rakyat Indonesia gitu ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Gimana komentar kalian? Tolong sampaikan di bawah ya. Dan terima kasih banyak bagi yang menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.